Dia itu bisa jadi penyiar sekarang tuh karena dia yang pertama bilang suara kamu bagus, dan dia juga yang paksa Kia jadi penyiar kan. Iya. Awalnya kan di radio komunitas itu bukan radionya dia itu radio anak muda. Jadi setahun Kia di radio komunitas, dia maksa untuk ke radio anak muda, ke radionya dia kan manajer station di situ. Tapi kayaknya kan nggak suka, awalnya nggak suka sama radionya, kayak nggak cocok aja. Bukan Dia ini ya, bukan apa genrenya Kia lah gitu. karena Kia itu sukanya radio yang lucu-lucu gitu kan, yang daerah ya, pokoknya sesuai daerah kita sih, logat-logatnya kayak daerah kita, daerah Palu. Radio itu anak muda banget, kayak Jakarta banget, nggak cocok istilahnya gitu. Nah, Kia, melihat 2 tahun kemudian, ya, berarti kan sekarang ini nih, ternyata kita dikondisikan dengan adanya ujian kembali dari pandemi COVID-19 nih. Kalau di Palu itu gimana kondisi sekarang? Palu kemarin sempat, kita Sulawesi Tengah ya, seluruh Sulawesi Tengah itu sempat nol beberapa minggu. Jadi yang awalnya saat-saat COVID lagi lagi muncak-muncaknya, kita juga ada beberapa kasus kan. Ya. 1 minggu udah selesai, kita udah happy banget sih sebenarnya. Karena dulu waktu masih tinggi-tingginya kasus COVID, Ya. kalau ke Palu aja dari kabupaten, ya kalau dari kabupaten kan dari Morowali tuh, kan suami Kia di Morowali. Kalau Kia dari Morowali ke sini aja harus pakai bawa rapid test segala macam. Di setiap perbatasan kabupaten itu dicek satu-satu, cek suhu, terus cek surat kesehatan segala macam. Nah, selama seminggu tuh kita udah happy banget nih, udah nggak ada yang COVID, udah nol, dinyatakan nol, dan semua teman-teman yang di rumah sakit udah happy banget, udah diinfokan nggak akan ada COVID lagi, jadi udah nggak ada pemeriksaan. Setelah udah nggak ada pemeriksaan, akhirnya muncul lagi nih, seminggu belakangan ini muncul lagi kasus COVID dan langsung melonjak besar. Di Kota Palu sekarang saja yang dirawat itu sudah 79 orang yang dirawat di rumah sakit dan udah nggak mampu, udah butuh, karena 79 orang yang positif yang lagi nunggu konfirmasi hasil tesnya itu ada 400-an orang yang masih nunggu hasil swabnya. 400 orang. Jadi banyak banget. Pokoknya sekarang sudah 150-an se-Sulawesi Tengah. Di Palu sendiri 79 orang yang dirawat, dan itu rata-rata anak-anak muda yang 25 tahun. Iya, iya. Soalnya mungkin karena ini kali ya, kondisi nol itu juga mengakibatkan Iya. istilahnya anak muda tuh nongkrong-nongkrongnya tetap jalan gitu ya. Karena gini ya, pas nol, akhirnya kita bisa keluar rekreasi, karena teman-teman yang punya bisnis juga, yang punya kafe, yes, akhirnya bisa buka usaha lagi kan setelah beberapa lama. Tapi kebablasan, mungkin karena saking happy-nya, saking senengnya, nggak patuhi peraturan. Harusnya kan memang walaupun kayak gitu, tetap patuhi protokolnya kan, protokol Ya, kesehatan. benar. Mungkin saking happy-nya ketemu, udah lama nggak pernah ketemu, sekalian nongkrong, udah deh, selamat. Tapi Nggak bisa deh. alhamdulillah dan keluarga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Ya, Dan mengikuti protokol kesehatan pastinya. bener, nggak berani keluar kalau bukan di sini sama ke radio aja. Setelah Iya, itu udah kerja ya. takut, bener. Kalau di radio kan sendiri, di ruang siaran nggak ada yang ganggu juga. Iya, benar. Aman lah. Semoga Ya, kita bisa kembali normal lagi lah ya, bisa menjalani kegiatan dengan normal lagi, semuanya bisa teratasi dan kita amin. bisa berkreasi lagi lah istilahnya gitu ya. Di Jakarta pun memang Amin, amin. saat ini masih PSBB, jadi pembatasan-pembatasan masih ada, tapi tetap jika memang urgent, ya gunakan protokol kesehatan itu dengan eh, mematuhi peraturannya lah istilahnya gitu. Benar. Nah, Kia kan di sisi lain juga ini nih sebagai broadcaster nih, wah penyiar radio. Wah. Nah, itu gimana tuh Kia ceritanya? Kok akhirnya bisa menjadi seorang penyiar radio, menjalani rutinitas sebagai penyiar radio itu boleh nggak sharing ke kita? Boleh. Banyak yang ini ya, karena memang juga kayak kuliahnya bukan di ilmu Yes, komunikasi atau itu apa gitu kan. lagi ya. Kayak kuliahnya teknik sipil.
Iya, tapi kerjanya kok jadi penyiar radio. Ya, memang karena Kia tuh udah suka banget radio dari zaman SMP. SMP itu tahun 2005 ya, kalau nggak salah. 2005, 2006. Tuh udah mulai suka radio di situ. Tuh dengar radio karena nggak pede sama suara Kia. Asli jujur nggak pernah pede sama suara. Karena paling aneh kan, dibanding cewek-cewek sekelas itu suaranya imut-imut, lucu-lucu gitu, kecil-kecil. Tapi kok besar sendiri ya, kayak cowok. Gitu. Jadi awalnya itu temanku yang mau jadi penyiar, sahabatku namanya Iin. Sahabatku ini pengen banget jadi penyiar karena dia tuh ada yang dia suka di sana. Penyiar tuh ada yang dia suka banget. Itu memang senior Kia dari SMP kan, Kia itu sekolah SMP SMA kan berdampingan. Jadi ini temanku dari SMP udah suka banget sama nih cowok. Jadi saat SMA denger dia siaran kayak langsung, hah kakak itu siaran. Langsung pengen jadi penyiar di radio itu. Siaran ya? Kebetulan memang radio itu cari penyiar. Akhirnya Kia bantulah, Kia temenin karena teman Kia kan pemalu. Kia temenin dia ke sana, tanyain, di sini bener nggak cari penyiar radio? Nah di situ Kia ingat banget ada 3 orang lagi duduk, tapi yang Kia ingat adalah Kak Bondan, namanya Alvin Bondan, badannya besar banget, pokoknya besar gitu. Satunya namanya Kak Farid yang punya radio itu, dia pakai kacamata. Duduk-duduk itu lagi main catur dia datang dengan polosnya yang masih SMA kelas 2. Datang, permisi, di sini radio ini ya, radio Sarara ya, kan namanya Sarara. Oh iya bener, katanya lagi butuh penyiar, kami mau mendaftar penyiar. Terus yang besar itu Alfian Bondan bilang kayak gini, siapa yang mau daftar siaran, mau daftar jadi penyiar? Ini teman aku, menunjuk kan, temanku cuma senyum-senyum gitu, yang kayak senyum-senyum gitu, kan dia malu kan? Mesem-mesem gitu ya? Gitu, mesem-mesem gak ada suaranya, cuma Kia aja yang ribut. Udah. Terus dia langsung jawab gini, oh teman kamu, boleh siaran, tapi kamu harus siaran juga. Hah? Aku mikir, enggak, saya nggak berminat, cuma temen aku. Enggak, karena suaramu bagus. Dia bilang gitu, suaramu itu bagus. Langsung mikir, kayaknya dia adalah orang pertama yang memuji suaraku dari sekian ribuan orang yang nggak suka suaraku. Sumpah. Emang suaraku bagus gimana? Udah deh. Demi teman, karena ya udah Kia temenin aja, ya udah. Ini kan belum lapor ke orang tua loh. Kan masalahnya kita nggak, ini aku datang cuman bawain teman, udah langsung oke, aku siaran. Setelah pulang itu baru aku lapor ke abah aku mau menyiar. Hah, menyiar? Sekolahmu gimana? Bla akhirnya dimarah. Oh gitu, waduh. Iya dimarah, terus alasannya enggak, cuma seminggu sekali. Memang dapat jadwalnya cuma seminggu sekali, kan masih penyiar baru, hari Minggu. Tapi tuh dimarah abis-abisan. Kamu nih kayak nggak ada kegiatan. Karena abang Kia itu orangnya aktif banget kan. Semua ekskul kayaknya diikutin, OSIS ikut, paskibraka sosok ikut, tapi nggak lolos juga. Pokoknya semua kegiatan ikut. Tapi emang tipenya lo tuh kayaknya ini ya, suka untuk berinteraksi dan buka jaringan networking gitu ya? Karena saya orang penasaran. Iya. Kayak kalau PMR, pengen coba PMR. Ngapain sih PMR tuh ngapain? Terus di Pramuka, pengen juga ke situ. Semua UKM di sekolah tuh pengen aja diikutin. Akhirnya pusing kan, ikut yang mana. Akhirnya bilang siaran, ya udah, ya siaran aja demi teman. Teman aku ini cuma 1 bulan siaran, udah nggak mau siaran dia. Oh gitu? Dia yang akhirnya keterusan. Karena teman aku nih, bersyukurnya, memang mungkin doanya ya diijabah. Akhirnya dia tuh tandem sama cidahnya dia. Memang idolanya dia kan. Kakak senior itu. Tapi dia nggak bisa ngomong kalau siaran sama dia itu asmanya kambuh. Jadi dia tuh saking gugupnya mungkin ya, ngomong sama orang yang disuka tuh nggak bisa ngomong. Asma. Dia, ya Allah, asma lagi, waduh. Jadi jauh banget ya. Dari situ dia berhenti dan Kia tetap jalan. Kia, tapi dia cuma datang-datang temenin, udah pulang. Dia nggak berani siaran lagi karena udah kayak gitu kan. Berapa kali on air kacau. Iya. On airnya kacau. Jadi dia tahu diri lah, sebelum dipecat lebih baik dia keluar aja sendiri gitu kan, mengundurkan diri. Oh gitu. Dia bertahan karena nggak enak sih kan. Kita kan nggak enaknya datang udah dikasih kesempatan,
Ya udah deh kayak belajar tuh. Terus itu tahun 2007 ya. Terus dari situ baru berkembang ke radio yang lebih ini dong sampai sekarang ya. Jadi udah pindah ke 3 radio. Jadi itu di situ 1 tahun. Radio itu komunitas nggak dibayar, sama sekali nggak ada bayarnya. Oke, karena komunitas ya. Benar, cuma kayak komunitas gitu. Terus akhirnya Kia ditawari di radio yang satu, itu radio anak muda. Itu Kia hampir 3 tahun di sana lama, sampai kuliah semester 2 ya. Terus Kia sempat vakum setahun karena dari radio itu Kia dipecat. Gitu. Ngalamin SP3. ibu. Jujur ya, mahasiswa belum tahu kerjaan kan. Hah, SP3 itu maksudnya apa? Ternyata dia surat pemecatan, ya ampun. Gak paham aku surat pemecatan. Kenapa itu? Dia kan kuliah di teknik nih. Yes. Kita tuh buat laporan, ampun ya, itu 3 laporan harus dikerja selama 1 semester, tebalnya tuh yang kayak 1 rim gitu loh. Yes. Tulis tangan coba. Ada yang tulis tangan, ada yang mesti ketik pakai mesin ketik, masih pakai mesin ketik. Wow. Tulis. Memang segitu susahnya hidup di dunia ini ya. Padahal udah ada laptop, udah tinggal print, disuruh kita tulis tangan sama ngetik. Tulis laporan sampai jam 5 subuh. Nah, Kia ini dapat jadwalnya siaran pagi, jam 6 harus on air. Pikirnya gini ya, nggak akan ketiduran dong sampai jam 10. Hah? Aku nggak siaran, radio mati, nggak ada yang nyalain pemancar, mampus deh. Dari situ di SP3 ya. Aku ke radio itu di kan ada ruang siaran kan ada kacanya gitu kan. Iya. Aku lihat surat di kaca itu untuk Kia. Wah, udah nggak ada yang mau ngomong nih. Aku masuk lihat surat, baca, tahu diri gue dipecat. Hah? Ini surat SP3 kayaknya apa ya? Coba cari tahu, ternyata dipecat. Udah, Kia pulang tanpa ada pamit segala macam, udah nggak berani masuk. Tapi hubungan lo sama orang radio yang zaman itu, yang mecat lo itu istilahnya baik-baik aja sampai sekarang? Yang mecat itu yang Kak Alfian Bondan, yang besar badannya itu loh, yang pertama bilang suaraku bagus. Dia itu yang pecat aku, tapi dia tuh sayang banget sama aku. Karena dia, istilahnya Kia itu bisa jadi penyiar sekarang tuh karena dia yang pertama bilang suara kamu bagus, dan dia juga yang paksa Kia jadi penyiar kan. Iya. Awalnya kan di radio komunitas itu bukan radionya dia itu radio anak muda. Jadi setahun Kia di radio komunitas, dia maksa untuk ke radio anak muda, ke radionya dia kan manajer station di situ. Tapi kayaknya kan nggak suka, awalnya nggak suka sama radionya, kayak nggak cocok aja. Bukan apa genrenya Kia lah gitu. Karena Kia itu sukanya radio yang lucu-lucu gitu kan, yang daerah ya, pokoknya sesuai daerah kita sih, logat-logatnya kayak daerah kita, daerah Palu. Radio itu anak muda banget, kayak Jakarta banget, nggak cocok, istilahnya gitu. Tapi Kak Alfian ini saking kekehnya, dia tuh tiap siaran di radio komunitas, dia dateng loh. Dia tuh dateng, kayak bujuk-bujuk gitu loh. Tapi dia sambil ngajarin kayak siaran, gini cara siaran, gini kayak cara ngomong gini, main mixer tuh gini. Jadi Kia tuh nggak enak loh. Udah diajarin banyak hal, terus dia tawarin lagi, masih mau nggak siaran? Nggak mau. Masih tetap nggak mau. Kan kakak nggak mau. Nah, akhirnya ada lagi, ini lagi karena teman Kia lagi nih. Iya. Jadi, teman Kia di SMA itu pengen banget ke radio Kak Bondan ini. Karena memang ada acara, namanya Radio Skip. Jadi skippers itu tiap sekolah, perwakilan, dikumpul, akan liburan bareng penyiar Radio Skip, dan akan siaran bareng sama mereka. Bayangin dong, yang fans-fansnya ini udah pengen banget ke sana. Nah, kebetulan rumah Kia itu nggak jauh dari Skip. Radio Kak Bondan ini memang jauh, deket banget sih. Iya. Terus mereka bilang, Kia, perasaan radio ini deket dari rumahmu deh. Kita kan nggak tahu alamat daerah situ. Jadi tolong temenin kita ke sana, tunjukin radionya yang mana. Iya. Udah, karena Kia pernah ke sana, memang juga Kia pernah ke sana sekali di Kak Bondan untuk lihat radionya gimana, untuk bujuk, tapi Kia tetap nggak mau kan. Udah Kia ke sana deh, nganterin teman aku 3 orang. 3 atau 2 sih. Nah, nganterin untuk daftarin. Temanku juga pemalu minta. Ini temanku rata-rata pemalu ya. Jadi Kia terus yang ngomong, permisi mau daftar. Tepat banget depanku ada Kak Bondan di situ. Oh gitu. Terus akhirnya diajak lagi dong. Ngapain Kia kesini? Tumben ke radioku. Katanya nggak suka radioku. Enggak, ini lagi nganterin teman. 2 orang. Udah langsung digituin. Awal masuk. Mampus nggak? Aduh.
ya udah, ini mau daftarin teman, mau ikut kegiatan di sini, skippers. Oh temanmu, mereka tuh bisa daftar kalau kamu daftar. Dijebak kedua kali, ya Allah. Lagi dong ya. Polos banget ya saya ini, terjebak Terus dengan habis itu kondisi akhirnya yang ikut sama. juga. Udah, terpaksa demi 2 orang ini nih. Udah kayak catat namaku, udah deh, terpaksa ngikut 1 bulan. Bayangin 1 bulan, kayak ketemu sama yang mungkin penyiar yang kayak nggak suka, tapi ternyata memang kayak salah sih. Kayak cuma dengernya, oh mungkin orangnya sombong, Iya. songong gitu ya. Ternyata baik-baik banget. Baik banget. Dan di situ Kia banyak belajar karena 3 tahun kan di situ. Pokoknya dari pemalu, aduh pokoknya ngomongnya masih agak apa ya, pelan. Akhirnya ngomong jadi cepet. Diajarin kan sama Kak Bondan, sama penyiar-penyiar situ. Iya, iya, iya. Dan akhirnya pindah ke yang Dipecat. sekarang. Dipecat sama Kak Bondan. Dipecat setahun Kia vakum. Akhirnya dapat tawaran dari radio yang ini. Mereka dengar karena kamu di radio Kak Bondan ya. Mereka udah tahu kalau Kak Bondan nyari penyiar itu pasti bagus-bagus. Suaranya pasti unik-unik. Oh gitu. Jadi mereka udah incer nih siapa penyiar yang udah ngasih siaran sama Kak Bondan, mereka teror Iya, untuk iya. tawarin ke situ. Karena memang Kak Bondan sebelumnya masih kecil, kayak masih SMA tuh siaran di tempat Kia sekarang. Jadi Iya, iya. Radio Nebula ini radio paling lama, paling tua, usia 35 tahun sekarang. Wow. Dari zaman Kak Bondan masih sekolah, dia belajarnya dari Radio Nebula ini. Akhirnya Iya. sampai dia bisa kerja di radio yang lain, kayak gitu. Jadi saling kenal, istilahnya mereka tuh saling tahu. Oh ini Lingkupnya penyiar Kak Bondan. gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Saling, ya, yang ngumpulnya pasti di Radio Nebula, radio paling tua kan. Jadi semua penyiar tuh ngumpulin di Radio Nebula, saling sharing. Jadi tahu nih penyiarnya yang mana udah nggak siaran. Iya. Udah deh, ditawarin mau nggak? Mau dong, tahun nggak siaran, siapa yang nggak mau? Udah kayak kesana deh, nganterin portofolio segala macam, sotamaran ya. Terus Kak Bonan tiba-tiba telepon loh. Itu 1 hari kayak nganterin, tiba-tiba dia nelfon. Kamu nganterin surat ke radio itu ya? Iya Kak. Kamu kenapa nggak balik ke radioku aja? Ya kan sudah dipecat, masa balik lagi? Iya benar juga ya. Iya. Langsung dia bilang gini, enggak, supaya kamu tuh apa introspeksi diri, maksudnya gitu. Tapi kan kita orangnya udah kalau dipecat ya udah. Iya, iya, cuek aja ya. Iya kan cuek. Tapi dia tuh lapor loh ke radio yang Nebula sekarang, Bang. Itu penyiarku, dia tuh belum berhenti sebenarnya dari radio ini, dia cuma cuti. Iya. Jadi radio itu bilang, kamu tuh sebenarnya udah keluar nggak sih dari skip? Jadi kenapa hidupku beribet lagi gara-gara Kak Bondan ini ya? Iya. Untuk pertama kalinya aku ngelawan, aku bilang, udah Kak, cukup. Aku di radio ini aja. Kayaknya mungkin nggak enak juga selamanya kayaknya sama Kak Bondan di anak emaskan gitu loh. Iya, iya. Itu kayak di anak emaskan banget. Ya udah deh, akhirnya dia bilang, udah deh, kan itu juga radio temennya dia juga, jadi dia ikhlas kalau di radio itu. Ya udah, sampai sekarang masih bertahan, udah sampai 8 tahun ya kayak di sini. Lama banget. Wow, lama banget itu. Lama, tua banget aku ya. Tapi emang keren banget sih.